Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh وصافيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita memuji dan bersyukur atas limpahan nikmat, terutama pada siang yang berbahagia ini kita diberikan hidayah, taufik dan kekuatan sehingga kita bisa menghadiri salah satu kewajiban kita, salat Jumat. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang bersyukur. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umat beliau. Hadirin ikhwati fillah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sungguh maksud dan tujuan utama Allah menciptakan kita tiada bukan adalah untuk beribadah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memanfaatkan kesempatan sekaligus kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka beribadah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebagai batasan daripada kewajiban kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian semua kepada Allah, kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai keyakinan tiba, yakni ajal kita menyebut. Ikhwani fillah, hadirin rahimakumullah. Momentum berkumpul dengan keluarga tiada bukan adalah bagian daripada kenikmatan. Momentum liburan menjadi sangat bermanfaat dalam proses tarbiyah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, memerintahkan kepada kita semua dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari siksa api neraka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah ayat ini. Allah perintahkan pertama adalah diri kita semua, kemudian setelah itu adalah keluarga kita. Maka pada prinsipnya dalam urusan agama, maka yang harus didahulukan adalah diri kita terlebih dahulu sebelum siapapun, bahkan melebihi orang tua sendiri. Doa yang senantiasa kita panjatkan untuk kedua orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya ila akhir sampai akhir, warahmu kama rabbayani shaghira. Maka diawali dengan doa ampunan, memohon ampunan untuk diri kita terlebih dahulu, baru setelah itu kepada kedua orang tua.
Ya Allah, ampunilah dosa aku. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka, turunkanlah, berikanlah rahmat kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku dahulu waktu kami kecil. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebuah isyarat dalam prinsip beragama, dalam prinsip beribadah, maka yang harus didahulukan tiada bukan adalah diri kita sendiri. Baru setelah itu kewajiban yang lainnya yang hukumnya adalah fardu ain. Di antaranya dalam ayat ini, ku anfusakum wahlikum nara, jaga diri kalian, kemudian jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi berkumpul dengan keluarga merupakan bagian daripada nikmat. Allah mengisyaratkan dalam Quran surah Al-Insyiqaq bagaimana Allah anugerahkan penghuni surga, ashabul yamin, mereka yang mendapatkan catatan amalan dari sebelah kanan, maka mereka bisa berkumpul. Allah berikan anugerah dengan berkumpul bersama keluarga dalam surga. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Adapun mereka yang diberikan catatan dari sebelah kanan, maka mereka akan diberikan hisaban yang mudah. Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, beliau menegaskan sekaligus bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hakikat hisaban yang disebutkan dalam ayat ini. Maka kata Rasul, al-arad, yang dimaksud tiada bukan adalah al-arad, hanya sebatas ditampakkan tanpa dihisab. Kenapa? Karena Rasulullah menegaskan man husiba udziba, orang yang dihisab pasti akan diadab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan hisaban yang mudah. Inilah doa yang senantiasa dibacakan oleh Rasulullah di setiap kali sujud, di sela-sela doa khusus untuk sujud. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan catatan dari arah belakang, bagian kiri sebelah belakang, maka mereka dalam keadaan hina. Dahulu mereka berpesta pora, bersenang-senang dengan keluarganya. Ikhwani fillah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Tur ayat 21, Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang yang beriman kemudian anak keturunan mereka mengikuti jejak langkah keimanan kedua orang tua mereka, maka kami akan kumpulkan mereka, yakni dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedikit pun mengurangi dari amal soleh daripada bapak mereka, orang tua mereka. Setiap jiwa tergantung kepada amalnya. Hadis yang dibawakan dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, dikeluarkan oleh Imam Abdullah ibn Imam Ahmad. Sa'alat Khadijatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dua putranya yang meninggal di masa jahiliyah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina waladi? Di manakah tempat kedua anakku, yakni nanti pada hari kiamat? Faqala Rasulullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, finnar, keduanya ada di neraka. Fara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karahiyata fi wajhiha, maka Rasul melihat ketidaksenangan wajah Khadijah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in ra'aiti makanatihima aghdabtihima, seandainya anti melihat kedudukan, keadaan mereka berdua, pasti anti pun akan marah dan membenci mereka berdua.
Kemudian Khadijah bertanya, aina waladi minka, di manakah anak-anakku darimu wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, hum fil jannah, mereka ada di dalam surga. Kemudian kata Rasulullah SAW, inna abna al mu'minin fil jannati wa abna al musyrikin fin nar, sesungguhnya anak-anak kaum mukminin mereka berada di dalam surga. Wa abna al musyrikin, dan anak-anak kaum musyrikin mereka berada di dalam neraka. Faqara Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, yakni Quran surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum ila akhir al-ayah. Orang yang beriman, kemudian anak keturunan mereka mengikuti jejak langkah kedua orang tua mereka, nenek moyang mereka di atas dasar keimanan, kami kumpulkan mereka yang di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengomentari ayat ini, hada fadlun minallah min barakati, hada fadlun minallahi alal abna, ini adalah karunia Allah untuk anak, bi barakati amalis salih al-aba, disebabkan karena keberkahan amal soleh dari orang tua mereka. Sekali lagi kata Ibnu Katsir, ayat ini sebagai dalil landasan karunia Allah untuk anak-anak, disebabkan sebab pelantara keberkahan amal soleh orang tua mereka. Allah kumpulkan anak-anak tatkala mereka mengikuti kedua orang tua di atas dasar keimanan, maka Allah kumpulkan mereka di dalam surga. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Ra'd ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, surga Adn akan masuk ke dalamnya mereka orang-orang yang saleh dari kalangan bapak, dari istri-istri pasangan-pasangan hidup mereka, wa dzurriyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Maka dari dua ayat ini ikhwani fillah, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang menyebabkan seorang hamba bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala tiada bukan adalah kesolehan dan keimanan. Barakallahu li wa lakum lima fihi min al-ayati wa dzikri al-hakim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selanjutnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, Allah pun memberikan karunia kepada bapak. Jika tadi Allah berikan karunia kepada anak sebab keberkahan amal soleh orang tua, kemudian Allah pun memberikan karunia kepada bapak, kepada orang tua, disebabkan karena keberkahan serta amal soleh daripada anak. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa innallaha la yarfa'ud darajat lil 'abdi salihi fil jannati, sungguh Allah pasti akan mengangkat derajat seorang hamba saleh yaumal qiyamati, pada hari kiamat di dalam surga. Kemudian berkatalah orang tua ini,
Ay Rabbi, ya Rabbi, anna li hada, dari mana tempat tinggi, tempat yang mulia ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, bi barakati aw listighfari waladika, disebabkan karena istighfarnya, doa-doanya orang anak-anak yang soleh kalian. Sebagaimana juga dikuatkan dalam hadis Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, apabila anak Adam telah meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, shadaqatin jariyatin, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladin sholihin yad'u lahu, kemudian doanya anak-anak yang soleh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka tiada bukan yang mengikat antara kita dan semua, kita semua, tiada bukan adalah keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib ketika mengomentari firman Allah tadi, Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, beliau mengatakan adibuhum wa'allimuhum, didik mereka, ajari mereka. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah, karena sungguh harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, salah satu bagian dari fitnah anak, mereka adalah mabkhalatun, bisa membuat kedua orang tua menjadi bakhil, kikir untuk menyisihkan sebagian daripada harta yang sejatinya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, titipan saja. Majbalatun, mahzanatun, majbanatun memiliki makna jabban, pengecut. Demi anak, anak didahulukan sehingga lupa zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak kalian, harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian daripada zikir kepada Allah. Di antara bentuk fitnah daripada anak tiada bukan tadi mabkhalatun, bahkan dikatakan, sebagian mengatakan majhalatun, membuat orang tua jahil, bodoh, sulit untuk menyempatkan diri untuk menimba ilmu karena waktunya sibuk. Anak semakin pintar, orang tua jahil. Mahzanatun, anak pun terkadang seringkali membuat kita sedih. Maka inilah bagian daripada fitnah daripada anak. Ikhwani fillah rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Allah Rabbul Alamin menegaskan, qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang jiwa mereka rugi, keluarga mereka pun rugi. Zalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata, yang besar. Di dunia bisa berkumpul, di akhirat berpisah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini. Tafarraqu, mereka berpecah belah, mereka berpisah abadan selamanya kelak pada hari kiamat. Sawaan, ada yang baik, sebagian yang mereka zahabu ilal jannah, sebagian keluarga mereka masuk surga, wa dhahabu ilan nar, sebagian yang lagi masuk ke dalam mereka, dalam neraka, waliyadzubillah. Atau bahkan sebagian beliau mengatakan bahkan semuanya kesemuanya masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wasiat yang paling utama orang tua kepada anak, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala turun firman Allah taala, fasda bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan seluruh apapun yang telah diperintahkan kepadamu, berpaling daripada kaum musyrikin.
Maka beliau mengumpulkan seluruh keluarganya. Maka nasihat tiada bukan ada, ankidu anfusakum minan nar, selamatkan jiwa kalian dari siksa api neraka. La ugni anki, kepada Fatimah putri Rasulullah, keberadaan aku tidak memberikan jaminan kelak pada hari kiamat. Hadirin rahimanillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita semua, karunia keluarga yang soleh, dan diberikan kemudahan dalam rangka mendidik. Pada akhirnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam rangka mendidik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.